Selamat datang di Pura Agung Besakih, pura terbesar dan tertua di Bali. Pura ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol keseimbangan hidup berdasarkan filosofi Trihita Karana. Mari kita jelajahi keindahan dan nilai-nilai kearifan lokalnya. Pura Agung Besakih adalah pura terbesar dan termegah di Pulau Bali. Pura ini terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Pura ini berada di lereng sebelah barat daya Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali. Kata Besakih berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Wasuki atau dalam bahasa Jawa kuno Basuki yang berarti selamat. Pura Besakih diyakini sudah ada sejak zaman prasejarah Bali dengan bukti keberadaan pemujaan leluhur sebelum pengaruh Hindu masuk ke pulau ini. Pura ini diperkirakan mulai berkembang sebagai pusat keagamaan Hindu pada abad ke-8 ketika seorang pendeta dari Jawa yang merupakan pemuka agama Hindu keturunan India, Resi Markandeya mendirikan tempat suci di lokasi ini. Resi Markandeya membangun Pura Besakih karena mendengar suara gaib ketika bermeditasi di dataran tinggi Dieng. Pada abad ke-13 hingga 15, Pura Besakih semakin berkembang di bawah pengaruh kerajaan Hindu Bali, terutama kerajaan Gelgel dan kerajaan Klungkung. Diperkirakan pada zaman keemasan kerajaan Gelgel di bawah pemerintahan Dalam Waturenggong, sejumlah pedarman tumbuh di Bali. Komplek Pura Besakih terdiri dari satu pura pusat yakni Pura Penataran Agung dan 18 pura pendamping, yaitu satu pura Basukian dan 17 pura lainnya. Kompleks Pura Besakih dibangun berdasarkan konsep Trihita Karana, di mana penataan sesuai dengan arah mata angin. Hal ini agar struktur bangunannya dapat mewakili alam sebagai simbolisme adanya keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Apakah kalian tahu? Pada tahun 1963, Pura Besakih hampir hancur karena peristiwa letusan Gunung Agung. Namun, lava yang mengalir berhenti tepat di sekitar pura, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai tanda perlindungan spiritual. Gunung Agung dianggap sebagai poros dunia, Axis Mundi, dalam kepercayaan Hindu Bali, karena diyakini sebagai tiruan Gunung Meru, pusat alam semesta dalam kosmologi Hindu. Gunung ini melambangkan keseimbangan alam dan spiritual, di mana Pura Besakih dan pura-pura lainnya dibangun untuk menjaga hubungan antara manusia dan para dewa. Selain itu, Gunung Agung dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam Trimurti, dalam manifestasinya sebagai Siwa Pasupati. Dewa Siwa dianggap sebagai pelindung dan penjaga keseimbangan alam di Bali. Letusan Gunung Agung juga sering dimaknai sebagai siklus kehancuran dan penciptaan dalam ajaran Hindu. Oleh karena itu, umat Hindu Bali sering mengadakan upacara di Pura Besakih untuk memohon keselamatan dan keseimbangan alam. Dalam filosofi Hindu Bali, arah kaja ke gunung melambangkan kesucian dan dunia para dewa, sedangkan arah ke laut melambangkan dunia manusia dan roh leluhur. Dengan menghadap ke Gunung Agung, Pura Besakih ditempatkan ke arah yang paling suci, mencerminkan hubungan erat antara manusia dan Tuhan. Dengan menghadap ke gunung, Pura Besakih juga menjadi simbol penghormatan terhadap alam yang memberikan kehidupan bagi masyarakat. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta. Tri artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan atau sejahtera, dan Karana artinya sebab atau penyebab. Trihita Karana mengandung makna tiga penyebab kebahagiaan. Trihita Karana memiliki tiga bagian, yaitu parahyangan, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan; pawongan, hubungan harmonis antar sesama manusia; palemahan, hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Parahyangan mencerminkan dalam Pura Besakih sebagai pusat spiritual, tempat pemujaan, upacara keagamaan, serta simbol penghormatan kepada ide Sang Yang Widiwasa dan leluhur. Pawongan, Pura Besakih menjadi pusat berkumpul umat Hindu, memperkuat kebersamaan serta gotong royong dalam merawat pura melalui sistem seke atau kelompok kerja adat maupun ngayah.
Palemahan. Terlihat dari lokasi pura di lereng Gunung Agung, penggunaan material alami mengaturkan sesajen kepada alam serta pembagian zona pura atau disebut Trimandala yang mencerminkan keseimbangan lingkungan. Tri Hitakarana di Pura Besakih mencerminkan harmoni antara Tuhan, manusia, dan alam. Nilai-nilai kearifan lokal pada Pura Besakih. Pertama, nilai religi. Pura Besakih adalah pusat spiritual umat Hindu di Bali yang diyakini sebagai tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widiwasa dan roh leluhur. Kedua, nilai seni. Arsitektur pura yang khas dengan ukiran tradisional Bali mencerminkan keindahan seni Hindu di Bali. Ketiga, nilai sejarah. Pura Besakih telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Pura ini memiliki keterkaitan dengan kerajaan Hindu di Bali, seperti Gel-Gel dan Klungkung. Pura Besakih juga selamat dari letusan gunung api tahun 1963 yang dianggap sebagai peristiwa bersejarah dan mistis. Keempat, nilai gotong royong. Masyarakat secara bersama-sama merawat pura dan berpartisipasi dalam upacara. Yang terakhir, ada nilai ekonomi. Pura Besakih menjadi destinasi wisata religi yang meningkatkan ekonomi lokal melalui pariwisata dan perdagangan. Pura Besakih bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sumber inspirasi spiritual bagi umat Hindu Bali. Di sini, kita belajar bagaimana menjaga keseimbangan dengan Tuhan, sesama, dan alam. Jika kamu berkunjung ke Bali, jangan lupa datang ke Pura Besakih dan rasakan kedamaian spiritualnya.